welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, apa kabar kalian semua? Ini gelap-gelapan ya teman-teman. Oke, sekarang ini ada 3 buah kartu. Nah, 3 buah kartu ini mewakilkan alasan kenapa dia diam. Nah, coba kalian, aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Dari 3 gambar ini, mana yang paling menarik hati kamu? Oke, sudah 10 detik. Kalau masih kurang waktunya, bisa kalian pause videonya. Dan kita masuk langsung ke pembacaan. Ya, untuk kamu yang memilih ini, kita akan buka ya. Alasan dia untuk pergi dari kamu. Oke. Yang pertama, alasan dia adalah dia lebih memilih keluarganya, teman-teman. Ya, lebih memilih keluarganya, lebih memilih sesuatu yang udah pasti secara hubungan, finansial atau apapun tuh sudah pasti. Kemudian dia di sini udah nggak mau lagi merasakan kelelahan, memikirkan mungkin sesuatu yang sebetulnya nggak bisa dia jalanin gitu. Sudah ada kelelahan dalam waktu berjuang sama kamu, memperjuangkan sesuatu, seakan-akan dia kayak berjuang sendirian gitu loh. Dan dia di sini memang bukan orang yang bisa mengambil resiko, teman-teman ya. Jadi dia di sini fokus dengan masa depan yang sudah ada, terutama pekerjaan dan lain-lain, supaya tidak membuat konflik orang di sekitarnya. Dan di sini memang sudah akhir dari keputusan gitu. So, kita akan lihat untuk klarifikasinya. The Temperance and of Cups yang kebalik, The Tower, oke, Chariot, of Sword, oke. Jadi gini, dia sudah menimbang-nimbang dengan seksama bahwa dia lebih berat ke keluarganya. Mungkin sebagian dari kamu orang ini ada yang sudah menikah, sudah dijodohkan, atau memang sudah kamu udah di blacklist dari keluarganya. Ya, dia merasa dia nggak siap untuk dibuang, dia nggak siap untuk sendiri, dia nggak siap untuk ibaratnya melalui tanpa dukungan orang terdekat gitu loh. Kemudian ketika dia perjuangkan, dia mencoba untuk memperjuangkan, ternyata hasilnya itu nggak lebih baik. Jadi ya, dia nggak mau ambil resiko. Kenapa? Karena orang ini adalah family man atau family woman. Bisa dibilang kalau pengecut ya, kalau kamu bilang pengecut ya, ada sisi-sisi itu. Cuman di sini orang ini bukan orang yang tipe-tipe bisa memperjuangkan apa yang dia mau gitu loh. Karena sebagai bentuk balas budi, sebagai bentuk satu orang yang nurut gitu lah ya, teman-teman. Kemudian di sini dia sudah merasa nyaman gitu loh, dia sudah merasa nyaman karena selama ini yang ada buat dia ya keluarganya atau orang yang di sampingnya atau siapapun. Jadi dia fokus, nggak mau aneh-aneh gitu loh. Dia memutuskan itu untuk tidak membuat konflik dari satu lingkungannya
itu sudah menjadi satu titik yang terbaik. Tapi kamu jangan khawatir teman-teman, kalau kamu bilang dia ngelupain kamu atau gimana, dia tuh tetap ada perasaan sedih. Tapi dia melakukan ini semata-mata supaya kamu juga tidak mendapatkan satu ancaman atau satu perlakuan yang tidak enak dari sisinya dia, dari sisi keluarganya atau lain-lain ya. Jadi ya, itulah alasan dia kenapa dia bisa selesai sama kamu. Berat di sini, halangannya itu berat banget teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita udah bicara masalah kayak keluarga atau seseorang yang ada di circle kita, itu kita kayak kehimpit gitu loh. Jadi kayak satu berbanding dengan ada banyak gitu ya, mungkin ada paman, ada bibi, ada keluarga inti, belum saudara gitu loh. Terus ada drama-drama nangis-nangis dan lain-lain di sini. Itu yang membuat dia berat, membuat dia nggak bisa untuk fighting lagi untuk kamu. Kamu di sini nggak perlu sedih teman-teman, tapi buat kamu yang ditinggalin, jangan apa-apa patah arang, jangan apa-apa nggak sama orang ini kamu bisa bisa lebih down lagi ya. Ini adalah rencana semesta, ini adalah ujian, dan apa yang kamu harus lakukan adalah kamu harus kuat pertama. Dan kalau misalnya mau ikut proses nangis, marah, teriak-teriak, dipersilahkan, gak ada yang larang. Tapi jangan berkelanjutan, karena kalau berkelanjutan dia juga gak akan dengar gitu. Bahkan keluarganya pun juga tidak mau lagi namanya mendengarkan kamu mau apa. Yang penting buat mereka ini adalah satu kepuasan gitu loh. Semesta itu punya jalannya sendiri ya. Tuhan itu udah punya rencana, udah punya sesuatu yang baik buat kamu. Mudah-mudahan kalau seandainya kamu di sini memang gagal dan dia diam menghilang begitu aja, kamu akan dapat gantinya yang lebih. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk menegur kamu bahwa kamu perbaiki dulu deh fondasi-fondasi kehidupan. Fokuslah akan sesuatu, jangan terlalu tergantung sama yang lain. Kayak gitu teman-teman. Di sini aku lihat ada energinya adalah energi Gemini, Libra dan Aquarius. Ada Scorpio, Cancer dan Pisces. Terus ada sedikit energi dari Earth sign dan juga energi dari Fire sign, tapi cuman sedikit. Yang mendominasi adalah energi dari udara ya, gitu. Terus di sini kalau aku lihat juga dia juga bukan berarti tidak memikirkan kamu. Dia menjalani ini juga ya dengan perasaan yang sangat-sangat kecewa, sangat-sangat sedih dan sangat-sangat terpaksa berharap kamu itu mengerti. Jadi aku di sini sebagai perwakilan ya, perwakilan untuk menyampaikan sesuatu hal yang dia mau ungkapkan ke kamu. Kemudian kita lihat apa yang harus kamu lakukan dalam waktu dekat. Harus ada perenungan ya teman-teman. Karena dengan perenungan, dengan sesuatu yang introspeksi ya, kamu jangan merencanakan apapun sebetulnya, hanya perenungan aja dalam diri. Kayak gitu. Kemudian tidak perlu berbuat apa-apa, tidak perlu klarifikasi sana sini. Dan kuatkan diri. Sudah, itu aja. 3 langkah terakhir supaya kamu bisa kuat dan tidak mendapatkan kesialan dalam satu hubungan
dan kamu bisa move on ke hubungan berikutnya. Oke, ini adalah akhir dari pembacaan untuk file 1. So, kita langsung masuk ke file 2. Untuk kamu yang memilih file 2, di sini kita akan buka untuk kartunya. Ada 7 kartu ya yang aku akan buka. Oke, di sini banyak kartu yang reverse. Nggak apa-apa, aku akan bacakan. Di sini, kenapa dia meninggalkan kamu? Karena pertama, dia adalah orang yang sebetulnya tidak kelihatan arah tujuan itu mau kemana. Ya, awalnya dia berhubungan dengan kamu tuh nggak tahu mau kemana, hanya coba-coba. Tidak ada niatan untuk namanya mau mengkomunikasikan sesuatu. Tapi dia berusaha. Ada ego dan ada satu pencapaian di mana dia sendiri, kalau aku lihat, kenapa dia mendapatkan kamu dikarenakan rumah tangganya juga sudah hambar di sini. Uang habis, bisa juga uang habis, terus hambar rumah tangganya. Kemudian aku melihat jalan yang terbaik adalah di sini. Dia itu tidak mau ribut dengan pasangan resminya, ya, tidak mau nambah ribut. Di sini ada sesuatu beban yang dia sudah jalani dengan pasangan resminya, dan dia berharap kamu sudah tidak perlu lagi namanya mengharapkan dia, gitu loh. Jadi kalau aku lihat juga di sini dia sudah tidak mau lagi kayak berandai-andai sama kamu. Dia nggak mau lagi namanya mempertahankan apapun itu, dan nggak ada masa depan buat kalian, dan dia tuh sudah tahu sebetulnya. Sekarang kita akan cek di kartu berikutnya, afirmasinya seperti apa ya. Jadi dia tipe-tipe adalah orang yang memang belum memutuskan ketika waktu sama kamu, belum tahu dia mau ada arah tujuannya, gitu loh. Ya, semua itu fun, dan dia memang nggak ada niatan untuk berterus terang, gitu loh. Kalau misalnya dia nih memang punya rumah tangga atau apa, orang ini kerap bohong mungkin. The Hermit, The Hangman, The Fool, Three of Pentacles, sih. Oh, Four of Swords, 3-3-4-4 ya. Temperance, Queen of Torch. Oke. Kondisinya seperti ini. Kenapa dia memang sudah melepaskan atau tidak bersama kamu ya? Karena memang satu, dikondisikan mungkin keuangan juga nggak bagus, ditambah lagi dia sudah ada yang punya. Ketika dia sudah ada yang punya, dia nggak mau memperburuk, gitu. Jadi dia berusaha melepaskan apa yang sudah dia bangun sama kamu. Di sini dia tidak ada perjuangan sama sekali. Dia cuma diam, memikirkan kamu, memandangi kamu dari jauh, ghosting dan lain-lain. Ketika dia mulai ngomong sama kamu, tidak ada perubahan apapun, gitu loh. Jadi kayak apa ya, teman-teman? Kayak modelnya hal bodoh yang dilakukan berulang-ulang, gitu loh. Nyari kamu, mungkin ngobrol sama kamu, udah tahu kondisinya bahaya, dan timbul tenggelam, berjeda di sini karena ada Four of Swords itu berjeda. Komunikasi kalian itu tidak lancar karena ada kondisi dari pihak ketiga di sini, ya. Kondisinya tuh sudah gawat, tapi ini orang kayak nggak bisa ngelupain kamu dari pikirannya juga, gitu lah.
dia di sini kayak menunggu sesuatu yang nggak pasti juga gitu loh, kayak apa ya, kayak meyakinkan bahwa dia tuh masih cinta sama kamu, dia masih sayang sama kamu. Kemudian dia tuh ingin ketemu sama kamu, tetapi di sini memang tidak terlaksana karena memang dia bukan tipe-tipe orang yang gerak gitu loh, bukan tipe-tipe orang yang bisa apa ya teman-teman, bisa untuk action. Orang ini tipe-tipe orang yang tidak bisa action. Orang ini orang yang misterius, orang yang kalau udah punya keinginan udah nggak bisa di bantah atau gimana ya. Jadi kayak orang yang dia tuh rungsing sendiri, dia itu yang capek sendiri. Kemudian di sini aku melihatnya dia itu kayak orang yang nggak tahu apa yang dia lakukan gitu loh. Once in a time mungkin pasangannya ini bisa jadi sudah mengetahui kayak gerak-gerik atau apapun yang mencurigakan. Orang ini adalah, kalau misalnya dia pria, aku melihatnya dia adalah orang yang dikontrol ya, orang yang dikontrol. Agak nggak jauh beda dengan orang yang pertama tadi, tapi ini lebih kayak orangnya itu kayak dikontrol dan dia itu kayak orang yang kalah gitu loh, kayak nggak bisa ngungkapin sesuatu. Orang ini pintar, rapih, tekun, cerdas, penampilannya rapih, tapi apa yang dia omongin sebetulnya nggak seperti itu. Ini orang memang gimana ya, secara komunikasi juga kurang teman-teman. Jadi ngomongnya tuh irit gitu loh, dan membuat kamu tuh juga mungkin lelah sebenarnya. Maunya apa sih nih orang gitu ya. Jadi blurry, dia kayak ngebuat kamu itu kayak banyak berharap. Ketika dia datang sama kamu itu seakan matahari cerah di depan kepala kamu, dan kamu tuh berharap bisa ada terjalin sama dia, tapi lama-lama dia lay off gitu loh, kayak nggak aktif lagi, menunggu waktu. Kalau misalnya udah ada waktu yang tepat, udah nggak ada dikawal sama pasangannya, mungkin dia baru hubungin kamu, dan itu agak capek. Dia cuman kayak mikirin kamu, seakan-akan kayak dia tuh punya salah sama kamu tapi nggak berusaha untuk dirubah gitu loh. Ini orang udah kebanyakan apa ya, kayak ruwet, tapi dia kayak bilang mengorbankan dirinya supaya nggak makin buruk gitu keadaan kedepannya gitu kan. Tapi kita nggak tahu sebenarnya kayak apa. Jadi kalau kata aku, kamu wasting. Ini orang energinya tuh sangat apa ya teman-teman, sangat slow banget. Kamu kalau mau menunggu dia juga kayaknya ngapain. Sekarang kita lihat untuk yang bisa kamu lakukan apa yang terbaik ya. Yang terbaik untuk kamu, 3 kartu terakhir. Tidak perlu bangun komunikasi lagi sama dia. Nggak perlu ada pikiran-pikiran itu datang atau apapun. Niat nggak usah. Nih, Prince of Cups kebalik, artinya tidak perlu melihat, tidak perlu hal kecil dari dia, udah lupain aja. Jangan terlalu banyak berharap. The Stars-nya kebalik semua teman-teman ya. Stop, jangan terlalu berharap, jangan terpuruk. Ini adalah 3 hal penting yang harus kamu lakukan. Aku tahu agak susah, agak sulit, tapi tidak ada yang bisa kamu perbuat lagi. So, sekarang kita langsung masuk ke pembacaan ketiga. Untuk kamu yang memilih pile nomor 3, kita akan lihat di sini. Kita akan buka 7. Kenapa orang ini tiba-tiba seperti meninggalkanmu dan diam saja?
Boleh aku bilang kalau dia adalah orang yang lebih tua daripada kamu, sudah sukses, dan kalau seumuran nggak mungkin, pasti lebih tua. Kemudian dia adalah tipe-tipe yang memang udah pengalamannya banyak, ya. Banyak juga dia kecewa dengan orang-orang yang sekiranya kayak mau manfaatin doang dari perasaannya, gitu. Jadinya setiap ada orang yang datang itu kayak ngebuat dia PHP aja, gitu loh. Jangan nggak jelas gitu tujuannya dengan arah kamu tuh kemana. Mungkin dia menganggap kamu ini butuh materinya dia, bisa jadi seperti itu, ya. Dia mau ketemu sama orang yang benar-benar misalnya, atau mungkin sekalipun dia sudah punya pasangan, ya, dia gak seneng cari orang yang buat seneng-seneng doang. Dia butuh orang yang serius, yang sepemikiran, yang dewasa, yang paham dengan situasi dan kondisinya dia. Dia udah gak mau lagi untuk dimintai bantuan atau segala sesuatu yang berbentuk itu. Aku gak bilang dia pelit, tapi dia adalah orang yang perhitungan. Mungkin ketika waktu sama kamu, bisa jadi uang adalah masalah utama, begitu, ya. Jadi dia merasa kayak kamu tuh udah butuhnya aja. Dia mungkin udah banyak bantu, atau kamu seharusnya bisa sama-sama, maksudnya seiringan dia dapat chemistry sama kamu, tapi berakhirnya itu kurang baik karena kamu itu cuman mau dibantu gitu, tanpa memperlihatkan niat kamu untuk menyenangkan dia, gitu ya. Di sini dia berakhir dengan PHP, dengan harapan-harapan yang ya mungkin kamu bisa berubah. Intinya dia mau kasih kamu waktu dulu di sini. Kalau dia tiba-tiba menghilang, dia mau kasih kamu waktu. Apakah tawaran-tawaran, mungkin gini, dia atau ini orang ngajak kamu menikah padahal dia sudah punya pasangan. Nah, karena kamu tolak, kamu mungkin gak mau, makanya dia mungkin agak menghindar gitu. Dan dia merasa kamu manfaatin dia juga gitu loh. Selama ini kamu udah tahu kan aku punya pasangan, tapi ketika kamu diajak serius nikah, kamu cuma PHP aja. Berarti kamu cuma mau samping dari aku. Sekarang kita buka dulu ya. Sun. Dia ini menganggap kamu itu adalah orang yang sebenarnya ini tuh kayak bagian dari seneng-senengnya dia gitu loh. Dia tuh mendapatkan satu kayak apa ya teman-teman, kayak semangat baru ketika bertemu dengan kamu. Kamu tuh membawa cahaya baru di kehidupannya dia. Kadang-kadang kamu tuh bersikap konyol, dia yang ngawasin kamu orangnya bertindak seenak kamu, dan dia tuh kadang-kadang mengecam sakit hati atau apapun atas perilaku kamu ke dia. Tapi kamu di sini tuh masuk gitu loh sama dia. Cuman ketika dia menawarkan sesuatu dan sudah punya pasangan, semua itu jadi berantem, dan kamu tidak memutuskan sesuatu di sini, dan itu membuat dia bingung mau dilanjutkan atau enggak sama kamu. Tapi kalau dibilang dia cinta sama kamu, ada perasaan itu, ada perasaan suka, ada perasaan seperti memendam rasa. Orang ini mungkin kalau tiba-tiba menghilang atau diam, itu lebih seperti ingin membuat kamu dewasa. Apakah kamu bisa hidup tanpa dia gitu loh. Pilihannya ini ada di kamu karena dia masih belum mendapatkan jawaban yang berarti. Orang ini kalau dibilang cukup dewasa, sangat dewasa, bahkan mungkin umurnya itu jauh banget di atas kamu gitu loh.
Apakah kamu di sini ada perasaan malu atau bagaimana, tapi kamu butuh dia. Dia juga udah sadar diri. Jangan-jangan kayak, ya maaf ya, bapak sama anak gitu. Terpautnya mungkin lebih dari 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Yang seperti itu. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuman memang menyamakan pikiran antara kamu dengan dia itu membutuhkan waktu gitu. Mungkin kamu yang muda, kamu pengen seneng-seneng, pengen ada satu kegiatan apapun, dianya nggak bisa nemenin. Yang itu buat kamu ngambek, buat dia juga kayaknya, ya ampun aku salah terus deh. Ya udah, kalau kamu nggak bisa nemenin aku sendiri aja. Ketika dia tidak bisa memberikan yang kamu mau, kamu rasanya kayak, ya udahlah, selesai. Ini orang tuh sangat sayang sama kamu karena dia punya sifat kebapaan atau keibuan. Secara dia umurnya udah jauh lebih tua daripada kamu, dan aku melihatnya seperti dia tuh masih banyak harapan, masih banyak sesuatu yang dia mau rubah dari kamu, dan itu pilihannya ada di kamu. Dia kasih kamu pilihan, kamu benar-benar sayang sama saya atau enggak, atau kita nggak usah sama sekali daripada dia menyakitkan buat aku. Kamu tahu aku tidak bisa memberikan satu komitmen pada kamu seseorang karena aku sudah punya orang di rumah dan itu sudah lama. Kalau kamu mau sama aku, ya kamu harus siap dengan kondisi-kondisi bahwa aku tidak bisa selalu menemani kamu 24 jam atau apalah. Tapi ini orang kalau secara finansial dia ada, dia mau bantu kamu menjadi seseorang yang lebih baik. Ya mungkin dia bilang, ya kalau kamu bisa ketemu sama orang lain dengan kamu sudah oke, sudah apa, ya silahkan gitu loh. Tapi tolong jangan ganggu privasi aku hanya untuk memiliki kamu gitu. Tapi dia kan tanggung jawab, ini orangnya aku lihat. Dia masih mikirin kamu, masih kayak mencoba untuk cari celah gimana ya supaya kamu tuh bisa mengerti. Makanya dia kasih kamu jeda, ya kamu sekarang silakan milih. Dan dia juga mikir-mikir gitu, kalau aku pergi kamu gimana? Rasanya kayak gitu. Energinya ada dari Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian di sini ada energi dari Aquarius, Libra, dan Gemini. Udah itu aja. Terus ada sedikit Aries, Leo, dan Sagitta. Apa yang harus kamu lakukan di sini ketika ya ada jeda waktu? Nih, yang harus dilakukan adalah kamu tidak perlu namanya egois ya. Lepaskan semua beban, lepaskan semua prasangka buruk. Kalau kamu yakin sama orang ini, ya dijalanin. Gak usah nimbang-nimbang, nanti saya gimana, nanti ini gimana, nanti itu gimana. Ya kamu tanyain sama dia, kita bisa nggak? Misalnya kalau kamu mau sama aku, apa jaminannya? Jadi harus ada kontrak atau apapun. Kamu sama dia misalnya mau menikah sebagai istri apa, atau suami gimana, ya itu kalian harus timbang-timbang ya. Yang ketiga, tidak perlu terlalu diperbesar gitu loh. Konsekuensinya kamu udah tahu dari awal. Jadi jangan merebut apa yang orang sudah bangun. Intinya seperti itu. Kalau kamu masih mau dengan orang ini, kemungkinan dia orang baik, jalanin, nggak usah pusing ya. Dikomunikasikan berdua. Aku nggak pernah mau ngelarang cinta dalam bentuk apapun kok. Yang pasti harus ada pengertian, kasih sayang, dan juga komunikasi yang baik.
Oke, itu aja pembacaan dari aku untuk kamu yang memilih file 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Semoga suka dengan bacaanku. Bye bye.